Dan tuh ada lagi 2, 3, 4, 5. Ada 4 kopi dan tuh ada lagi nih dia. Ini apaan sih ya? Ih, geli banget gue. Megangnya apaan ya? Yang ditirai ke kanan. Batu-batu, Cok. Kita lihat nih, teman-teman, foto-fotonya. Ini bagian dari syarat juga, Pak? Orang mana-mana, kadang-kadang tamu kan supaya diperhatikan. Ini bagian dari syarat juga, Pak? Iya, ini orang kecil lah, itu kan partai-partai yang ngomong tadi. Oh iya, betul. Ini termasuk ya seorang pejabat, kadang-kadang dikasih nama. Nih, ada daftar buku tamu tuh. Ferry Sopit, Parsiti Dagang Tani, Eka Bakulan, Madiun Saradan, Ibu Ngarsari, usaha rental mobil, MBG. Ada yang usahanya MBG di sini juga nih. Pesulap merah melihat ular siluman di Gunung Kawi. Di bawah langit senja yang berwarna ungu kemerahan, Gunung Kawi berdiri megah dan angkuh, seolah menjaga rahasia-rahasia kuno yang tersembunyi di balik kabut tebal dan pepohonan rapatnya. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang, berbisik di antara dahan-dahan pohon tua, seolah menceritakan kisah-kisah masa lalu yang kelam dan penuh misteri. Di sanalah di jalur pendakian yang mulai sepi karena hari mulai gelap, sosok itu berjalan sendirian. Ia dikenal luas sebagai pesulap merah, sosok yang legendaris, misterius, dan penuh kewibawaan. Dengan jubah merah menyala yang berkibar tertiup angin, kontras tajam dengan nuansa hijau gelap dan abu-abu alam pegunungan itu. Langkahnya berat namun pasti, seolah tanah berbatu itu sudah hafal jejaknya. Di punggungnya terikat tongkat kayu berukir simbol-simbol kuno yang jarang dipahami manusia biasa. Dan di pinggangnya tergantung kantong kain berisi ramuan, akar-akaran, dan benda-benda bertuah yang ia kumpulkan dari berbagai penjuru Nusantara. Wajahnya yang tampak keras namun bijaksana, kini berubah serius. Matanya yang tajam, yang sudah terbiasa melihat hal-hal gaib dan di luar nalar manusia biasa, tiba-tiba mengerut. Ia berhenti sejenak, mengangkat kepala, dan menatap lurus ke arah lembah yang tertutup kabut tebal di kejauhan. Hatinya, yang selalu tenang dan terkendali, kini merasakan getaran energi yang tidak wajar, suatu aura yang pekat, dingin, namun sangat kuat. Aura yang hanya dimiliki oleh makhluk-makhluk tingkat tinggi yang telah hidup berabad lamanya. Di sini ada sesuatu yang tua dan sangat kuat. Gumamnya pelan, suaranya berat namun jelas terdengar di tengah keheningan hutan. Ia melangkah lebih dalam, menjauhi jalur umum, menembus semak belukar yang rimbun. Pengetahuannya tentang alam dan makhluk gaib memberinya petunjuk. Gunung Kawi memang sejak lama dikenal sebagai tempat yang syarat dengan kekuatan gaib, tempat bersemayamnya banyak makhluk halus, baik yang baik maupun yang jahat, yang menjaga wilayah dan kekayaan alam di sana. Banyak cerita rakyat yang menceritakan tentang ular-ular besar yang bisa berubah wujud, penjaga harta karun, atau penunggu tempat-tempat keramat yang konon merupakan jelmaan dari para pendeta, raja-raja zaman dahulu, atau roh alam itu sendiri. Namun, pesulap merah tidak pernah takut. Ia mendalami ilmu kanuragan dan ilmu hikmah bukan untuk berperang, melainkan untuk memahami, menjaga keseimbangan, dan jika perlu menegakkan batas antara dunia manusia dan dunia gaib agar tidak saling mengganggu. Semakin jauh ia masuk, kabut semakin tebal, hingga pandangan hanya bisa mencapai beberapa meter saja. Suasana berubah menjadi sangat sunyi, bahkan suara burung atau hewan hutan pun seolah lenyap, bersembunyi karena merasakan kedatangan penguasa sejati tempat itu. Tiba-tiba, dari balik sebuah tebing batu besar yang tertutup lumut dan tanaman merambat, muncullah pemandangan yang membuat pesulap merah berhenti diam terpaku, namun tetap tenang dan waspada. Di sana, melingkar besar dan kokoh di atas tumpukan batu besar, terbaringlah makhluk yang luar biasa rupa dan ukurannya. Itulah ular siluman, penunggu Gunung Kawi yang legendaris. Tubuhnya sangat besar, sebesar batang pohon kelapa tua, dengan panjang yang sulit diukur karena sebagian badannya masih tersembunyi di balik tebing. Sisik-sisiknya berkilauan indah namun mengerikan, berwarna hijau tua keemasan dengan corak-corak misterius yang berubah-ubah warnanya seiring gerakannya, seolah terbuat dari logam berharga yang ditempa oleh alam selama ribuan tahun.
Namun yang paling menakjubkan dan sekaligus menakutkan adalah kepalanya yang besar. Di atasnya terdapat semacam jambul atau tanduk kecil yang melengkung, tanda bahwa makhluk ini bukanlah ular biasa, melainkan ular yang sudah memiliki kekuatan gaib tingkat tinggi yang konon bisa menjelma menjadi manusia, berbicara, dan menguasai elemen alam. Matanya besar dan bulat, bersinar dengan cahaya merah redup yang tajam, menatap lurus ke arah pesulap merah. Di mulutnya yang sedikit terbuka, terlihat gigi taring yang panjang dan runcing, serta lidah bercabang yang menjulur keluar, mengecap udara seolah sedang mencium dan menganalisis siapa sosok yang berani masuk ke wilayah kekuasaannya. Aura yang dipancarkan makhluk itu sangat dahsyat, memancarkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun ada juga nuansa keagungan dan kewibawaan kuno yang membuat siapa saja yang melihatnya akan merasa kecil dan tak berdaya. Namun pesulap merah tidak mundur. Ia tahu, di mata ilmu gaib, makhluk sebesar ini tidak akan menyerang tanpa alasan. Ular siluman ini adalah penjaga, bukan perusak. Ia berdiri tegak, menatap balik mata ular itu dengan pandangan yang tenang, penuh rasa hormat, namun tegas, menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai musuh atau pencuri, melainkan sebagai sesama pengembara ilmu yang ingin mengenal dan menghormati hukum alam. Penunggu Gunung Kawi. Saya tahu kau ada di sini, ucap pesulap merah dengan nada suara yang rendah namun berwibawa. Suaranya bergema pelan di udara dingin. Aku datang bukan untuk mengganggu ketenanganmu, bukan pula untuk mengambil apa yang menjadi hakmu. Aku hanya melintas, menghormati tanah yang kau jaga, dan menyadari kebesaran kekuatan yang Allah titipkan kepadamu di tempat ini. Ular siluman itu bergerak perlahan. Tubuhnya yang besar bergeser sedikit, menimbulkan suara gesekan sisik yang kasar dan berat di atas bebatuan. Kepalanya terangkat tinggi, jauh melebihi tinggi badan manusia biasa, seolah ingin menegaskan dominasinya atas wilayah itu. Angin berhembus lebih kencang, membawa kabut yang makin tebal, seolah alam itu sendiri sedang bereaksi atas percakapan batin yang terjadi antara dua makhluk yang sama-sama memiliki ilmu dan kekuatan tinggi itu. Dalam keheningan itu, pesulap merah bisa merasakan komunikasi yang bukan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa dan energi. Ia merasakan pesan yang mendalam, rasa waspada, rasa ingin tahu, namun juga rasa damai. Ular itu seolah berkata, "Kau bukan orang sembarangan. Kau membawa ilmu dan kekuatan, tapi hatimu bersih. Kau tahu batasmu, dan kau menghormati hukum alam." Beberapa saat berlalu dalam diam yang penuh makna. Mata merah si ular siluman itu terus menatap tajam, seolah sedang menelusuri isi hati dan niat pesulap merah. Ketika ia yakin bahwa sosok berjubah merah itu memang datang dengan niat yang baik, tanpa maksud jahat atau keserakahan, perlahan-lahan aura mengerikan yang dipancarkannya mereda. Tubuh besar itu perlahan menurunkan kepalanya kembali ke posisi semula, melingkar tenang di atas batu, dan cahaya merah di matanya pun meredup menjadi redup saja. Suara mendesis pelan terdengar, bukan suara ancaman melainkan suara seperti aliran air yang dalam. Itu adalah cara makhluk itu memberi izin, memberi tanda hormat, dan mempersilakan pesulap merah untuk melanjutkan perjalanannya melewati wilayah itu dengan selamat. Pesulap merah mengangguk perlahan sebagai tanda terima kasih dan penghormatan yang tinggi. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Di dunia ilmu gaib, bertemu dengan makhluk penunggu yang begitu kuat adalah sebuah pertanda besar. Itu adalah tanda bahwa jalan yang ia tempuh benar, bahwa ilmunya diakui, dan bahwa ia dijaga oleh kekuatan alam selama ia tetap berada di jalan kebenaran dan keadilan. Tanpa berbalik badan, pesulap merah melanjutkan langkahnya menjauh, menembus kabut yang mulai tipis seiring berjalannya waktu. Di belakangnya, sosok besar ular siluman itu perlahan menghilang kembali ke dalam celah bebatuan dan kegelapan hutan, kembali menjadi bagian dari rahasia Gunung Kawi yang tak terhitung jumlahnya. Hanya kabut dingin dan aroma tanah basah yang tersisa, menyisakan kenangan akan pertemuan yang ajaib itu, pertemuan antara manusia yang mendalami ilmu hakikat dengan makhluk gaib penjaga gunung yang penuh misteri. Pertemuan itu menjadi salah satu bab penting dalam perjalanan panjang pesulap merah.
mengingatkannya kembali bahwa di atas segala ilmu dan kekuatan yang dimilikinya, ia tetaplah makhluk kecil di hadapan kebesaran Tuhan dan kekuatan alam yang tak terukur. Gunung Kawi pun kembali hening, menjaga rahasianya, seolah apapun tidak pernah terjadi. Namun bagi pesulap merah, pemandangan ular siluman yang agung dan mengerikan itu akan tetap terukir jelas dalam ingatannya sebagai bukti nyata bahwa di dunia ini masih banyak keajaiban dan kekuatan gaib yang tersembunyi, yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berilmu, berhati bersih, dan berani melangkah masuk ke dalam rahasia alam semesta. Di bawah langit senja yang berwarna ungu kemerahan, kabut tipis mulai turun menyelimuti lereng Gunung Kawi, tempat yang sejak lama dikenal. Pesulap merah melihat ular siluman di Gunung Kawi. Di bawah langit senja yang berwarna ungu kemerahan, kabut tipis mulai turun menyelimuti lereng Gunung Kawi, tempat yang sejak lama dikenal sebagai tanah penuh misteri, legenda, dan kekuatan gaib yang sangat kuat. Di antara deretan pohon cemara yang tinggi menjulang dan angin yang berhembus dingin menusuk tulang, berjalanlah sosok yang sangat dikenal, pesulap merah. Jubah panjangnya berwarna merah darah berkibar tertiup angin, dihiasi sulaman simbol-simbol kuno yang berkilau samar terkena cahaya remang. Di tangannya ia memegang tongkat kayu berukir naga yang ujungnya memancarkan cahaya keemasan lembut, sebagai penunjuk jalan dan pelindung diri dari segala bahaya tak kasat mata. Ia datang ke Gunung Kawi bukan sekadar berjalan-jalan, melainkan untuk menuntaskan penasaran, mencari sumber tenaga alam, dan menelusuri jejak kisah para leluhur yang mengatakan bahwa gunung ini adalah tempat persembunyian makhluk-makhluk halus yang memiliki kekuatan luar biasa, baik yang berniat baik maupun yang mengancam keselamatan manusia. Langkah kakinya mantap meski tanahnya berbatu dan licin karena embun malam yang mulai turun. Sepanjang perjalanan, ia merasakan hawa yang berbeda dari tempat lain. Udara terasa lebih berat, suara burung dan serangga tiba-tiba berhenti seolah ada peringatan bahaya yang mendekat, dan bulu kuduknya berdiri tegak karena merasakan getaran energi yang sangat besar namun asing di sekelilingnya. Sebagai seorang pesulap yang menguasai ilmu kanuragan, ilmu gaib, dan pemahaman mendalam tentang alam gaib, ia tidak gentar. Justru semakin waspada dan memfokuskan batinnya untuk membaca tanda-tanda yang ada. Ia tahu, di tempat sakral seperti Gunung Kawi, manusia bukanlah satu-satunya penguasa, dan setiap langkah harus diiringi rasa hormat serta kehati-hatian agar tidak mengganggu keseimbangan alam dan makhluk yang mendiaminya. Saat ia sampai di sebuah lembah tersembunyi yang dikelilingi tebing batu besar dan pepohonan rapat, tiba-tiba suasana berubah drastis. Kabut yang tadinya tipis berubah menjadi tebal dan berwarna kelabu gelap. Angin berhembus kencang membawa bau tanah basah dan aroma yang sangat khas bau belerang dan aroma binatang buas yang tajam. Dari balik celah tebing di hadapannya, terdengar suara gesekan benda besar yang meluncur di atas tanah dan batu. Suara berat, panjang, dan membuat hati siapa saja yang mendengarnya merinding ketakutan. Pesulap merah berhenti melangkah. Ia menegakkan badannya, mengeratkan cengkeraman pada tongkatnya, dan menatap tajam ke arah sumber suara. Matanya yang tajam menembus kabut tebal itu, berusaha melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Perlahan namun pasti, muncullah sosok yang membuat siapa saja akan terpaku kaget dan takjub sekaligus takut. Seekor ular siluman raksasa, panjangnya puluhan meter, tubuhnya sebesar batang pohon besar. Sisik-sisiknya berkilauan dengan warna hijau tua bercampur emas dan perak. Seolah-olah tubuhnya terbuat dari logam berharga yang ditempa dengan sempurna. Matanya besar dan bulat, menyala merah menyala seperti bara api yang tak pernah padam, menatap lurus ke arah pesulap merah dengan pandangan yang tajam, penuh wibawa, dan seolah mampu membaca isi hati serta kekuatan yang dimiliki orang di hadapannya. Di atas kepalanya, terlihat sedikit tonjolan kecil yang seperti tanda bakal tumbuh tanduk. Ciri khas makhluk halus tingkat tinggi yang sudah hidup ratusan bahkan ribuan tahun dan memiliki kekuatan gaib yang jauh melampaui makhluk biasa. Ular itu bergerak perlahan. Tubuhnya melilit bebatuan dan pohon besar di sekitarnya, menimbulkan bunyi berderak yang keras, menunjukkan betapa besar dan kuat tenaganya. Pesulap merah tidak mundur selangkah pun. Ia tahu betul siapa makhluk di hadapannya ini.
Ular siluman penjaga Gunung Kawi. Sosok legendaris yang diceritakan dari generasi ke generasi sebagai penguasa wilayah ini, penjaga harta karun alam, serta penyeimbang kekuatan alam di gunung tersebut. Banyak orang yang pernah melihatnya, namun tidak ada yang berani mendekat. Dan sebagian besar yang bertemu merasa ketakutan hingga tidak mampu bergerak. Namun pesulap merah memiliki bekal ilmu dan keyakinan yang kuat. Ia mengangkat tongkatnya sedikit ke atas. Tidak sebagai tanda menyerang, melainkan sebagai tanda penghormatan dan perkenalan diri, lalu ia mengucapkan kata-kata sakti dengan suara yang tenang namun bergema kuat di udara, menyalurkan energi positif dan menyampaikan niatnya yang murni. Ia datang hanya untuk belajar, mencari ilmu, dan menghormati alam, bukan untuk merusak, mengambil, atau mengganggu ketenangan makhluk yang ada di sana. Ular siluman itu berhenti bergerak. Matanya yang menyala merah itu menatap lekat-lekat sosok berjubah merah di depannya. Seolah makhluk itu memiliki akal budi dan pemahaman yang setara manusia, ia merasakan ketulusan dan kekuatan yang seimbang dari pesulap merah. Tidak ada rasa permusuhan yang keluar dari tubuh pesulap itu, hanya rasa hormat dan keinginan untuk saling mengenal. Angin yang tadinya kencang perlahan mereda, kabut tebal mulai menipis, dan cahaya bulan yang baru saja muncul mulai menerangi wajah kedua sosok itu. Ular itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, melewati puncak-puncak pohon, lalu mengeluarkan suara desisan panjang dan berat yang bergetar hingga ke dalam tanah. Suara yang bukan sekadar suara hewan, melainkan suara yang mengandung pesan, kekuatan, dan penegasan wilayah kekuasaan. Dalam keheningan yang penuh rasa hormat itu, pesulap merah merasakan pesan halus yang masuk ke dalam hatinya. Seolah-olah ular siluman itu berbicara kepadanya tanpa suara. Aku adalah penjaga tanah ini. Selama kamu datang dengan hati bersih, niat baik, dan tidak melanggar batas alam, maka kamu aman di sini. Tapi ingatlah, kekuatan besar yang ada di gunung ini tidak boleh disalahgunakan, dan keseimbangan harus selalu dijaga. Setelah beberapa saat saling menatap dan merasakan energi satu sama lain, ular siluman itu perlahan-lahan menurunkan kepalanya, berbalik arah, dan meluncur kembali masuk ke dalam celah tebing yang gelap, menghilang di balik kabut dan bebatuan, meninggalkan kesan yang mendalam dan pengalaman yang tak akan pernah dilupakan oleh pesulap merah. Suasana kembali tenang. Suara alam kembali terdengar, namun jejak kekuatan besar yang baru saja ia temui masih terasa kental di udara. Pesulap merah berdiri diam sejenak, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Ia menyadari bahwa apa yang ia lihat dan alami bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah tanda, sebuah anugerah, dan bukti nyata bahwa kekuatan gaib dan kebesaran Tuhan tercermin dalam segala ciptaannya, termasuk makhluk-makhluk halus yang menjaga keutuhan alam semesta. Gunung Kawi ternyata menyimpan rahasia dan kekayaan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan manusia. Dan ular siluman itu hanyalah satu dari sekian banyak penjaga agar keseimbangan dunia tetap terjaga dengan baik. Dengan hati yang penuh rasa syukur, rasa hormat yang makin kuat, dan ilmu baru yang berharga, pesulap merah melanjutkan perjalanannya pulang, membawa kenangan pertemuan itu sebagai pelajaran terbesar dalam hidupnya. Bahwa di dunia ini, manusia bukanlah segalanya, dan kita harus selalu berjalan dengan hati yang rendah, penuh hormat, dan menjaga keselarasan dengan alam serta segala isinya, baik yang terlihat mata maupun yang tersembunyi di balik tabir gaib. Dan kisah pertemuannya dengan ular siluman di Gunung Kawi itu pun menjadi salah satu cerita yang paling diceritakan dan diingat, sebagai bukti keberadaan dunia lain yang hidup berdampingan dengan dunia kita, penuh keajaiban dan kekuatan yang tak terkira.
Ngarep warung itu, ngarep warung kopi yang dari sampean nih. Iya. Ulang sarung kaya apa lu wis? Kayak maling. Gue lagi mulai.